Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Malik adalah seorang ulama dan juga seorang dai. Ia telah banyak mengislamkan orang-orang. Syekh Malik selalu saja berusaha untuk mengenalkan agama Allah kepada orang-orang. Pada suatu hari, Syekh Malik terkena penyakit kulit yang makin lama makin membesar dan mengganggu. Maka Syekh Malik pun berobat kepada dokter. Sudah banyak dokter yang ia datangi, tapi penyakit kulit yang diderita oleh Syekh Malik tidak juga kunjung sembuh. Karena Syekh Malik adalah orang yang paham agama, maka ia selalu saja berprasangka baik kepada Allah. Pasti ada kebaikan dalam penyakit ini, kata Syekh Malik. Hingga suatu hari seorang muridnya membawa berita bahwa ada seorang pertapa yang mempunyai kelebihan dalam mengobati berbagai macam penyakit. Tapi hal ini mendapat tantangan dari murid-muridnya. Murid-murid Syekh Malik berpendapat, mana mungkin seorang ulama besar berobat kepada seorang pertapa. Tapi Syekh Malik berpendapat lain. Saya akan ke sana dengan tujuan mencoba mengajaknya untuk memeluk Islam. Kelebihan apa yang dimiliki oleh pertapa itu sehingga Allah memberinya kemampuan untuk mengobati orang-orang, pikir Syekh Malik. Maka Syekh Malik pun mendatangi pertapa itu. Tapi sang pertapa tidak mengetahui tentang siapa Syekh Malik sebenarnya. Rupanya tempat tinggal pertapa ini jauh di dalam hutan. Di tengah kesunyian hutan, keadaan pertapa itu pun sangat sederhana. Maka mulailah Syekh Malik membicarakan tentang penyakitnya dan pertapa itu pun menyimak penjelasan Syekh Malik dengan sangat seksama. Pertapa itu kemudian memberikan beberapa ramuan yang terdiri dari daun-daunan pepohonan. Karena telah menjelaskan tentang penyakitnya dan mendapatkan pengobatan, maka mulailah Syekh Malik mencari tahu tentang pertapa ini dengan tujuan adanya kemungkinan untuk mengajaknya kepada agama Allah. Syekh Malik bertanya, apa yang Anda lakukan di tempat sunyi ini? Dan mengapa Anda tidak tinggal di kota saja? Saya sangat senang di sini. Suasananya sangat tenang, sehingga jiwa ini juga jadi tenang, jawab si pertapa. Saya tidak ingin merusak hati ini dengan noda-noda kehidupan. Di sini kita hidup dengan santai tanpa harus terburu-buru. Semuanya disediakan oleh alam dan sangat murni. Kemudian kata Syekh Malik, tapi bukankah Anda dapat menjadi kaya kalau tinggal di perkotaan? Tapi saya tak inginkan itu. Saya hanya ingin tenang, kata si pertapa. Setelah bercakap-cakap, akhirnya Syekh Malik pulang dengan membawa resep dari sang pertapa. Ajaibnya, dengan memakai resep dari sang pertapa, penyakit kulit Syekh Malik berangsur-angsur Allah sembuhkan. Dengan kejadian ini maka Syekh Malik berpikir di dalam hati, aneh, telah banyak para dokter yang kutemui, tapi penyakit ini tak kunjung sembuh. Tapi mengapa dengan resep dari pertapa ini Allah telah menyembuhkan penyakitku? Pasti ada sesuatu yang Allah simpan dalam peristiwa ini, dan pasti itu baik, pikir Syekh Malik dalam renungannya. Maka Syekh Malik bertekad untuk menemui pertapa itu kembali. Wahai Tuan, resep Anda sangat manjur. Penyakit saya telah sembuh. Itu karena alam, kata si pertapa. Maka Syekh Malik mulai terlibat percakapan panjang lebar dengan pertapa itu, sambil mencoba mencari-cari cara untuk mengajak pertapa itu menyembah Allah. Hingga akhirnya Syekh Malik bertanya, amalan apa yang Anda lakukan sehingga Anda mendapatkan berkah ini, bisa mengobati segala macam penyakit? Sejenak pertapa itu terdiam kemudian berkata,
segala sesuatu yang ditolak oleh hatiku, maka pasti akan kulaksanakan. Mendengar hal itu, Syekh Malik terkejut. Betulkah perkataanmu itu, wahai Tuhan? Ya, betul. Apa yang ditolak oleh hatiku, aku akan melakukannya. Sejenak Syekh Malik terdiam sambil berpikir, amalan inilah yang menyebabkan Allah memberinya kemampuan. Mungkin kalau aku menawarinya menjadi seorang muslim, hatinya pasti menolak, pikir Syekh Malik. Spontan Syekh Malik bertanya, maukah Anda menjadi seorang muslim? Apa? Jawab pertapa itu dengan terkejut. Maukah Anda menjadi seorang muslim? Tanya Syekh Malik lagi tanpa ragu-ragu. Sejenak pertapa itu terdiam dan menatap Syekh Malik, kemudian berkata, sebentar, saya tanya hati ini dulu, kata si pertapa. Syekh Malik menunggu dengan perasaan berharap-harap cemas. Lalu pertapa itu berkata, ya, saya mau menjadi seorang muslim. Betulkah wahai Tuhan? Sahut Syekh Malik. Ya, saya telah bertanya kepada hati ini, ternyata hati ini menolak. Maka apabila hati ini menolak, pasti saya mengikutinya, kata si pertapa. Alhamdulillah, jawab Syekh Malik. Rupanya inilah keinginan Allah, sehingga penyakit saya tak sembuh-sembuh dan mengirim saya ke tempat ini. Rupanya petapa ini akan mendapat hidayah melalui penyakit kulitku, pikir Syekh Malik dalam hati. Lalu di mana saya akan mempelajari Islam, tanya si petapa. Ikutlah denganku Tuhan, akan kutunjukkan tempatnya, jawab Syekh Malik sambil terus mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, karena seorang telah menjadi muslim dan bertuhankan Allah, pemilik langit dan bumi. Sahabat-sahabat rahimakumullah yang saya cintai dan dicintai oleh Allah, apapun yang menimpa kita sepenuhnya atas izin Allah. Ketika sakit, boleh jadi kita menganggapnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, atau bahkan menganggapnya sesuatu yang buruk. Namun di dalamnya Allah menyimpan rahasia besar. Sahabat-sahabat, dalam kondisi apapun tetap berprasangka baiklah kepada Allah, karena semua kemauan Allah adalah baik. Insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan kebaikan di dalamnya. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi